kebersihan ini adalah bulu seekor harimau. Bagi siapa yang memasangnya, jika dia perempuan, akan menjadi binal dan seksi. Berikut sebuah kisah nyata pemasang susuk keramat yang langka ini. Dulu, dia dikenal sebagai perempuan cantik penebar pesona. Lelaki manapun pasti melirik jika melihat dia. Namun kini dia hanya bisa berbaring lemas tanpa daya di usianya yang hampir menginjak 75 tahun. Teriakan kesakitan setiap malam keluar dari mulutnya yang kering dan keriput. Entah apa yang dirasakannya. Mungkin kesakitan, atau mungkin juga ketakutan. Kenyataan tragis itu harus dialaminya hanya karena sewaktu muda dia tergoda memburu nafsu dan ego keduniawian. Dia rela diperbudak kekuatan gaib yang berasal dari aura harimau betina yang sedang nafsu bercinta. Bella namanya. Dia terlahir dari pasangan orang tua yang secara kebetulan memiliki kelebihan dalam bidang supranatural. Sejak masih kecil kehidupannya sangat kental dengan aroma mistis, meski ayahnya yang mendalami ilmu mistik kejawen itu tidak pernah menurunkan ilmu-ilmu miliknya kepada putrinya ini. Di usia 16 tahun, Bella dijodohkan dengan lelaki murid terkasih bapaknya. Sebut saja bernama Farel. Lelaki yang sudah berusia 30 tahun ini sangat menyayangi Bella. Sehingga rumah tangga mereka selama 4 tahun berjalan sangat rukun. Sayangnya, mereka tak dikaruniai keturunan. Sampai di usia 34 tahun, usia yang sangat muda, Farel meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya. Dan di usia 20 tahun, Bella hidup menjanda. Statusnya ini sering menimbulkan kondisi yang tidak enak. Dia kerap kali jadi bahan pembicaraan di kampungnya. Karena janda muda dan cantik, dia juga sering jadi bahan cemburu buta para wanita di desanya. Merasa tak tahan dengan keadaan tersebut, akhirnya Bella melangkahkan kakinya untuk merantau ke Sulawesi. Dia ikut menumpang di rumah saudaranya. Di Sulawesi Bella bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Tanpa bisa dikendalikan, janda muda ini jatuh cinta pada anak majikannya. Sudah dapat dipastikan, pemuda tampan itu tak mungkin sudi menanggapi cinta janda kembang dari desa terpencil di pelosok Jawa ini. Bella sama sekali tidak sepadan dengan dirinya. Cinta bertepuk sebelah tangan akhirnya membawa Bella berkenalan dengan dunia mistis. Dia menemui Mbah Karto, orang sakti yang juga berasal dari Jawa dan kebetulan adalah saudara seperguruan bapaknya Bella. Terenyuh oleh nasib yang menimpa Bella, Mbah Karto menyarankan agar janda muda ini memasang susuk bulu harimau betina yang sedang birahi, atau dalam istilah Wong Jawa disebut susuk pengasih Nyai Singo Bawuk. Susuk ini tingkat kesulitannya luar biasa, karena mencarinya harus menunggu saat musim kawin harimau. Saat si Raja Rimba sedang melangsungkan hasratnya, maka harus dibunuh. Yang betina untuk si pemasang wanita, demikian pula yang jantan untuk pemasang laki-laki. Menurut pengakuan Bella, untuk pemasangan susuk harimau birahi ini harus diambilkan bulu yang tumbuh di kelamin harimau tersebut, meski hanya satu helai saja. Cara pemasangannya dengan ritual yang rumit. Setelah bulu harimau disiapkan, maka kewanitaan Bella dibasuh dengan darah harimau sekaligus dipasangkan bulu harimaunya di bagian terlarang tersebut. Hasilnya memang luar biasa. Setelah memasang susuk keramat ini, anak majikan Bella yang tampan itu langsung bertekuk lutut di bawah kakinya. Singkat cerita, mereka pun menikah. Bella merasa dapat menggapai keinginannya, meski sesungguhnya pernikahan itu terjadi tanpa didasari cinta sejati sebagaimana wajarnya. Dalam rentang perjalanan waktu, karena pengaruh susuk pengasih Nyai Singa Bawuk, akhirnya Bella tak dapat mengendalikan nafsunya. Dia telah dikuasai kekuatan gaib yang bersemayam dalam susuk tersebut. Sejak itu, mulailah badai menerjang bahtera rumah tangganya. Setelah harta suaminya habis, Bella meninggalkannya. Dia lari mengejar impiannya untuk memuaskan nafsunya, sekaligus mengumpulkan harta duniawi. Bella memilih kembali ke tanah Jawa. Tapi dia berlabuh di Jakarta. Di kota ini dia semakin menjadi-jadi. Dia terjun ke dunia hitam pelacuran. Hebatnya, setiap laki-laki hidung belang yang berhubungan dengan dirinya pasti akan ketagihan, sehingga banyak di antara mereka yang ludes uang atau harta bendanya.
Sebenarnya, Bella bukanlah gadis yang matre. Ini semua karena pengaruh susuk harimau betina tersebut, sehingga dia menjadi liar. Dan keliarannya membutuhkan biaya yang tinggi demi memenuhi selera lifestyle-nya yang telah berubah. Dia bukan lagi gadis kampung yang lugu dan apa adanya. Untuk semua ini, sudah tentu dia membutuhkan uang banyak. Begitulah, petualangan Bella baru berhenti ketika dia jatuh ke dalam pelukan seorang duda kaya raya yang bernama Handoko. Mereka menikah, dan Bella terentaskan dari lembah hitam. Sayang, pernikahan ketiganya ini pun juga tak dikaruniai anak. Di usia 50 tahun, usaha Handoko bangkrut karena ditipu beberapa rekan bisnisnya. Akhirnya mereka jatuh miskin. Biaya hidup di Jakarta sangat mahal. Karenanya mereka memutuskan pulang ke kampung halaman Bella di Jawa. Di tempat tinggalnya yang baru, Bella mulai tekun memperdalam ilmu klinik, dan akhirnya membawa dirinya bertemu dengan roh gaib yang bernama Nyai Kriput. Dari bisikan Nyai Kriput inilah, Bella tahu sesuatu masalah yang ditanyakan orang lain. Iya, Bella menjadi dukun perewangan. Tak lama kemudian, Bella cukup kondang di daerahnya. Banyak orang datang kepadanya. Merasa dendam dengan nasib buruk yang menimpa Handoko, suaminya, yang ditipu rekan bisnisnya, maka mendorong Bella sering menipu orang yang datang padanya, dengan pembayaran yang cukup mahal. Ada-ada saja alasan yang digunakan untuk mengeruk uang pasiennya. Karena kelewat komersil, nama Bella akhirnya redup bak di telan malam. Menurut orang-orang dekatnya, Bella telah ditinggal pergi oleh Nyi Kriput, yang tidak suka Bella telah berubah perangai menipu orang-orang yang meminta pertolongan padanya. Akhirnya Bella jatuh miskin lagi. Dan yang lebih mengenaskan, Handoko terkena stroke. 5 tahun sakit akhirnya dia meninggal dunia. Bella sering merenung, sekarang dia sendiri, tak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita. Padahal dia benar-benar mencintai suaminya itu. Usia Bella sekarang telah 75 tahun. Sejak Handoko meninggal, dia memang sudah tak mau lagi bersentuhan dengan laki-laki, meski itu sangat berat, karena usianya yang tak lagi muda menggerogoti raganya. Dia jatuh terkulai tak berdaya. Dalam ketidakberdayaan ini setiap malam, nenek Bella kerap berteriak-teriak kesakitan dan kadang-kadang menggeram bak seekor harimau. Oleh adik-adiknya, diusahakan cari syarat piranti gaib. Dari hasil deteksi ahli batin seorang paranormal wanita yang disapa akrab Jeng Ayu dikatakan, ada 9 susuk di tubuh Mbah Bella. Yang 8 saya sanggup mencabut, tapi yang 1, yang dipasang di daerah kewanitaan, rasanya perlu waktu untuk mempelajarinya. Menurut Sima, salah seorang adik Mbah Bella, ke-8 susuk pengasihan berhasil dicabut oleh Jeng Ayu. Untuk susuk yang satunya sedang mohon petunjuk ke Tuhan. 2 minggu kemudian, Jeng Ayu bilang, kalau susuk itu bisa dikurangi daya gaibnya dengan jadem Arab. Jadem adalah tanaman semacam agave atau disebut lidah buaya, tapi yang tumbuh di gurun Arab. Entah dari mana dapatnya, sejak diberi jadem Arab itu, teriakan Mbah Bella tak begitu memilukan. Tapi tetap saja menjerit-jerit hampir tiap malam, meski frekuensinya berkurang. Jeng Ayu juga bilang pada Sima, susuk pengasihan Nyai Singa Bawuk hanya dapat dihilangkan dengan darah kucing kembang telon, belang 3, jantan dan tapelan kulitnya. Betapa sulitnya mencari kucing kembang telon jantan, sebab kucing jantan jenis ini pasti dibunuh induknya sendiri, atau kucing dewasa lainnya bila diketahui hidup. Konon, bila sampai tumbuh dewasa ia akan menjadi rajanya kucing. Tapi, puji syukur, Sima bisa mendapatkan kucing dimaksud meski masih anakan. Kucing mungil yang masih sangat muda itu dipotong, darahnya digunakan untuk membasuh daerah kewanitaan Bella, lalu kulitnya yang sudah diseset ditempelkan di tempat terlarang itu. Ritual tersebut dilakukan sore hari. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Mbah Bella menjerit sangat keras dan mengaum panjang seperti harimau. Kata Sima, dari pusarnya keluar cahaya kemerahan, meluncur menembus genteng. Tak lama kemudian, Mbah Bella tertidur pulas. 1 minggu sejak peristiwa itu, Mbah Bella tiap malam tak teriak-teriak lagi dan tak menggeram.
Nenek renta itu akhirnya wafat dalam damai setelah susuk Nyi Singo Bawuk terlepas dari raganya.